Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Anda biasa pimpin doa untuk kita bersama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum mulai pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita doakan pada pagi hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum mulai pelajaran seperti biasa, Ustaz ingin absen terlebih dahulu, ya. Seperti biasa sebelum Ustaz absen, ketika Ustaz panggil namanya, nanti antum yang dipanggil namanya silakan jawab satu kata positif. Bisa? Bisa. Ananda Ardiansa. Barakallah hadir. Alhamdulillah tabarakallah hadir ya. Ananda Imam Tabrani. Insyaallah hadir. Insyaallah hadir ya. Luar biasa. Ananda Reza. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah hadir. Ananda Mafria. Masya Allah hadir. Ananda Jamaluddin. Tabarakallah hadir. Alhamdulillah ya Anda ya, hari ini hadir semuanya, dan mudah-mudahan setiap pembelajaran pendidikan agama Islam kalian bisa hadir semuanya ya. Amin. Baik Anda, sebelum kita mulai, Ustaz ingin ajak antum semua sekalian bersolawat, boleh? Boleh. Ya, kita bersolawat terlebih dahulu agar kita semangat lagi dalam belajar. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashshiruna biha. Alhamdulillah kita sudah bersolawat, mudah-mudahan menambah semangat kita dalam belajar ya Anda ya. Baik, di sini Ustaz, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustaz ingin bertanya kepada kalian tentang materi minggu lalu. Apakah kalian ada yang masih ingat? Ada Ya, tentang apa Anda? Reza, silakan Anda Reza. penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Nah, Ustaz ingin tanya nih pada Reza, jika ada orang yang meninggal, apa yang harus kita lakukan? Pertama memandikan, Kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, yang terakhir mengumpulkan. yang terakhir mengumpulkan. Ada 4 yang harus kita jalani ya. Kemudian hukumnya apa Nanda? Waktu kifayah. Fardu kita ya, beri tepuk tangan dulu untuk Reza. Nah, kita masuk ya, materi kita pada hari ini adalah nah di sini Ustaz ingin menyampaikan sebelum kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, ketika kita belajar nanti tentang khutbah, dakwah dan juga tabligh ya. Kalian harus mampu ya, kalian harus bisa menyusun teks khutbah dan tabligh dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Dan kalian juga harus bisa menerapkan tata cara pelaksanaan atau praktik dakwah, khutbah dan juga tabligh. Insyaallah kita pelan-pelan Anda semuanya bisa jalani ya. Insyaallah. Tujuan pembelajaran kita yang kita harapkan. Dan sekarang sebelum kita masuk di pelajaran kita, saya ingin bertanya kepada kalian nih. Ini ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama adalah bagaimana tata cara kita berdakwah dan tabligh yang baik. Ada nggak yang bisa? Silakan Anda Navelia. Tata cara berdakwah yang baik Ya. ada beberapa cara berdakwah yang baik yang benar-benar harus diubah. Yang pertama penuh hikmah dan kelembutan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa Abdullah bin Amr bin As berkata, Iya. aku melihat kita Rasulullah SAW itu tidak berbunyi rasa, Iya. dia juga penanti keras. Yang kedua, ketika nasihat disampaikan, menyampaikan nasihat adalah sebuah kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya. Iya. Dan yang ketiga, menjadi umat ketenangan. Dan
Dalam bahasa Arab sering disebut satu hal mempunyai arti antara lain adil, baik dan seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 192. Ya, beri tepuk tangan dulu dong untuk dakwah yang baik ya. Dan kemudian yang kedua adalah saya ingin menanyakan apa yang kalian ketahui antara perbedaan dan kesamaan dari dakwah khutbah dan taklim. Ada yang di sana? Ya, silakan ada Saputra. Ya, silakan. Kesamaannya perbedaan khutbah dakwah dan taklim. Ya. Kesamaannya yaitu satu kegiatan menyampaikan ajaran Islam. Iya. Dua kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya. Iya. Tiga memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Iya. Empat sumber materi dari Al-Quran dan hadis. Perbedaannya yaitu satu khutbah dilakukan laki-laki, tabligh dan dakwah boleh dilakukan laki-laki atau perempuan. Iya. Yang kedua, khutbah dilakukan rukun, tabligh dan dakwah tidak ada rukun. Iya. Yang keempat, melaksanakan khutbah diberikan hanya ibadah yang lain, sementara tabligh dan dakwah tidak terkait dengan ibadah tertentu. Masya Allah, beri tepuk tangan dulu dong. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang ada semua. Jadi saya akan jelaskan pertama adalah pengertian dakwah. Ya, dakwah dari bahasa adalah mengajak, kemudian memanggil dan juga menyeru. Nah, kemudian secara istilah dakwah itu adalah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Nah, untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Nah, kemudian yang kedua, Anda di sini kita ada dua cara berdakwah. Ya, yang pertama dakwah bil lisan, yaitu dakwah yang dilakukan dengan cara lisan seperti ceramah, pidato dan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, kemudian ada dakwah bil dakwah bil itu adalah dakwah dengan perbuatan uswatun hasanah. Seperti contoh di samping, memberikan bantuan merupakan salah satu bentuk dakwah bil dan juga bisa seperti gotong royong yang melakukan kebersihan santunan, itu juga disebut dengan dakwah bil. Nah, kemudian kita masuk ke materi khutbah. Nah, khutbah secara bahasa adalah berbicara, ya, ceramah, nasihat atau berpidato. Secara istilahnya, berpidato di atas mimbar sesuai dengan syarat dan rukun tujuan mengajak mendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sebab-sebab khutbah. Kenapa khutbah dilaksanakan? Karena merupakan rangkaian ibadah tertentu. Misalnya apa? Khutbah sholat Jumat, khutbah sholat Id, ya, khutbah sholat Istiqoroh. Kemudian adanya fenomena-fenomena tertentu seperti gerhana matahari, gerhana bulan, ya. Dan nah, ini rukun khutbah, kalian bisa baca Anda. Dan kemudian kita masuk ke pengertian tabligh. Ya, tabligh secara bahasa menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan ataupun perkataan. Dan kemudian tabligh adalah istilah kegiatan menyampaikan pesan agama melalui momen-momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Ya. Nah, ini tabligh dilakukan di masjid, di lapangan terbuka dan lain-lain. Baik, nah dari materi yang sudah Ustaz sampaikan kepada kalian, apakah ada pertanyaan atau yang belum memahami materi yang Ustaz sampaikan tadi? Insyaallah semua ya? Alhamdulillah, kita tepuk tangan kita semua. Nah, setelah kita memahami ini, Ustaz akan memberikan kalian kesempatan untuk mengakses baik dari internet ataupun dari buku-buku lain yang kalian punya. Kemudian kalian bisa mengakses tata cara berdakwah, ya, cara membuat teks khutbah yang baik dan benar itu seperti apa. Boleh kalian akses, ya, dari poster juga boleh, kemudian dari rekaman video-video itu tidak boleh. Nah, kalian boleh mengaksesnya sekarang.
Ustaz kasih waktu kalian 20 menit. Boleh? Bisa ya? Bisa, silakan dikerjakan dari sekarang. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Wassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Wassalamullahi alal hadi. Pada siap semuanya? Alhamdulillah. Apa materi tambahan yang kalian cari lagi dari Andi Sari? Materi tambahannya? Berdoa memakai poster, Pak. Berdoa menggunakan poster. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Reza. Dan kemudian tadi Ustaz bertanya lagi mungkin kepada Delia. Apa yang kamu cari? Cara membuat teks dakwah atau ceramah yang baik dan benar. Biar tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, dikarenakan kalian sudah mencari dan memahami materi yang disampaikan Ustaz dan kemudian mencari materi tambahan. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Ya, silakan bentuk kelompok. Ustaz akan inikan namanya ya. Kemudian tadi Ardiansa, Imam, Reza, kemudian Yoga itu satu kelompok. Kemudian ada Kafka, Mavelia, Melia, dan Dina itu satu kelompok. Dan kemudian Alia, Jamaludi, dan Agus Saputra itu satu kelompok. Silakan kalian bentuk kelompok kalian masing-masing. Sekarang saya sudah bentuk kelompok kalian masing-masing. Sudah ya. Nah, Ustaz ingin kelompok yang pertama ya, kelompoknya Melia, kalian harus nanti membuat teks ceramah, menyusun teks ceramah yang baik ya dan benar. Dan kemudian kelompok 2, Ustaz ingin visual, kalian harus membuat cara berdakwah menggunakan poster seperti apa. Silakan membuat poster atau infografis ya. Dan kemudian kelompok 3, kalian boleh buat rekaman atau video pendek tentang cara berdakwah. Ya, boleh dakwah bil lisan yang tadi dan dakwah bil hal. Silakan kalian kerjakan. Kalian yang membuat video boleh mengganti baju ataupun keluar ruangan ya, silakan. Dan kalian boleh bebas. Ustaz beri waktu kalian 40 menit cukup? Oke, baik, silakan dikerjakan. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Gimana? Sudah pada selesai? Sudah. Nah, saya tadi ada lihat kelompok yang ini, kalian buat videonya di luar tadi ya? Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, saya mau kelompoknya Melia, silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, boleh silakan maju ke depan. Nah, untuk kelompok lain, nanti kalian harus memberikan komentar dan juga masukan atau pertanyaan boleh. Bisa ya? Silakan Anda. Di atas boleh, di atas, coba samping. Agak maju ke depan sana. Ya. Silakan yang lain boleh memberikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ilmu kami tentang teks dakwah. Keutamaan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Amin. Ditutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau komentar dari kelompok lain atas teks atau teks ceramah yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1? Sudah cukup baik sih, Pak. Sudah cukup baik ya. Boleh ya. Baik, ada lagi? Boleh tepuk tangan untuk kelompok ini. Jadi kami telah membuat poster yang dimana tadi kami sudah print poster ini dan kami juga sudah menerapkan bagaimana cara berdakwah dengan menggunakan poster.
Jadi poster kami bertema yaitu ketika menghadapi ujian hidup, ingatlah selalu Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Sekian dari kelompok kami. Dengan Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda yang mereka berdakwah menerapkan cara menggunakan poster dan pertanyaan ataukah komentar saran untuk mereka? Jelas baik ya cara melakukan dakwahnya ya. Luar biasa, mudah-mudahan nanti kelompok lain juga sukses seperti itu ya. Oke, silakan duduk untuk mereka dan duduk ke tempat masing-masing. Yaitu tentang dakwah bid'ah yang bertema kebersihan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tuh, beri tepuk tangan untuk mereka. Baik tenaga semuanya, tadi sudah dipresentasikan ya cara berdakwah seperti dakwah bid'ah yang dilakukan oleh kelompok 3 tadi yang membuat video. Kemudian dakwah bid'ahnya adalah Ustaz Hasanah ya melakukan kebersihan. Dan kemudian ada dakwah menggunakan poster dan juga dakwah menggunakan tadi kalian membuat teks dakwah atau ceramah yang baik dan benar ya. Dan sekali lagi apakah kalian sudah memahami bagaimana cara berdakwah anak sekalian? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Sobahan, naharan, sobahan, khairan. Iya, betul-betul kita semua. Karena kalian sudah paham materi kita pada pagi hari ini terkait dakwah, khutbah dan juga tabligh. Nah, Ustaz akan memberikan kalian LKPD. Nah, LKPD-nya akan kalian kerjakan di link yang Ustaz kirim di grup. Ya, kalian boleh cek. Nah, kalian silahkan kerjakan nanti, dan kemudian nanti akan Ustaz cek lagi hasilnya dan kemudian minggu depan akan Ustaz berikan. Saya? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kesimpulannya adalah dibanding khutbah dan tabligh, cakupan dakwah itu lebih luas. Nah, seluas segala aspek kehidupan muslim. Kemudian dakwah tidak mesti berbicara ataupun berceramah saja. Nah, kemudian melakukan kegiatan sehari-hari yang mencerminkan kata nilai Islam. Bahkan diam pun demi menegakkan kebenaran dapat juga bagian dari dakwah. Seperti yang dilakukan oleh kelompok 3 tadi, dakwah bil ya. Sampai tadi melaksanakan kebersihan, royong ya, menjaga kebersihan. Kemudian khutbah bermakna memberikan nasihat agama di dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Kemudian terakhir adalah tabligh. Tabligh berarti kita menyampaikan, kemudian memberitahu kebenaran kepada orang lain. Sampai di sini paham Anda semuanya? Paham. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Anda semua, ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustaz ingin menyampaikan materi kita untuk minggu depan masih tentang dakwah supaya juga tabligh. Tapi kita Ustaz ingin kalian semua menyusun teks dakwah yang baik dan benar seperti apa. Kemudian nanti akan presentasikan ke depan. Saya dan kalian boleh cari teks khutbahnya dulu atau dakwahnya, teks ceramahnya bisa kalian cari di rumah. Kemudian minggu depan akan kita bahas. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Lebih dan kurang saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.